Shalom, puji Tuhan. Mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-18. Ayat yang ke-20 mulai. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada Nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu. Karena kamu ini banyak, sesudah itu panggillah nama Allahmu. Tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal. Dari pagi sampai tengah hari katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, dan tidak ada tanda perhatian. Kita berhenti sampai sini dulu. Kita lihat di sini 2 macam penyembahan. Tetapi Elia memberikan pernyataan, memberikan tantangan, Allah yang menjawab dengan api, itulah Allah yang benar. Ya. Jadi Allah yang menjawab dengan api, itulah Allah yang benar. Setiap kita yang menyembah Tuhan dengan benar dan hidup dalam keadaan benar, berjalan dalam perjalanan iman yang benar, tidak bisa tidak, kita atau hati kita itu akan berkobar-kobar. Kita akan penuh dengan kegairahan. Mungkin ada orang yang berkata, "Ya Pak, tapi kan kita tidak perlu pakai perasaan, kita kan hidup dengan iman." Benar itu, tetapi lihat bahwa ketika kita hidup dengan iman yang benar, maka hati kita pun pasti akan berkobar-kobar. Ya. Seseorang yang sudah mengalami kesuaman, seseorang yang sudah tidak bergairah akan hal-hal yang rohani, seseorang yang mudah dialihkan kepada hal-hal yang lain selain daripada Tuhan, itu menandakan mereka sedang menyembah Allah yang tidak benar. Mereka sedang teralihkan. Mereka sedang menduakan Allah. Ya. Seringkali orang kalau ditegur atau diberitahu hal yang seperti itu, mereka
tidak mau terima. Mereka marah, bahkan mungkin mereka tersinggung. Mereka berkata, tapi aku pelayanan. Aku tetap pergi ke gereja. Walaupun kadang, ya kan, tambahannya, walaupun tidak bisa seminggu sekali sekarang. Mungkin sekarang kadang 2 minggu sekali. Itu pun tetap mereka merasa benar di hadapan Tuhan. Dan ini waktu-waktu yang jahat. Kalau kita tidak sadar akan Tuhan, kita tidak sadar akan diri kita sendiri. Kalau kita tidak sadar dengan keadaan-keadaan di sekeliling kita, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita sedang berjalan dalam jalan kebinasaan. Ya. Sebagian besar orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang benar sekarang fokus dengan apa yang akan segera tergenapi tentang akhir zaman. Dikatakan, kalau sampai ada perjanjian perdamaian, ingat Alkitab katakan damai, damai, damai. Bahkan itu melibatkan Israel. Perjanjian perdamaian. Ingat, hati-hati dengan masa 7 tahun. Karena sejak zaman perjanjian lama, itu kehidupan bangsa Israel 49 kalau tidak salah. Pokoknya hampir memasuki masa 7 tahun. Itu waktu bangsa Israel itu ditutup. Sementara digantikan dengan masa bangsa-bangsa lain untuk menerima iman. Pada waktunya lagi kurang 7 tahun itu akan diawali dengan perjanjian damai. Nah di sanalah 3,5 tahun kemudian Anda akan melihat banyak orang mulai hilang. Artinya mengalami pengangkatan. Dan di tengah-tengah itu antikris akan berkuasa penuh. Perhatikan tanda-tanda ini. Bahwa ketika orang atau bangsa-bangsa sudah mengadakan perjanjian damai dan itu melibatkan bangsa Israel, hati-hati, waktunya sudah sangat dekat dengan pengangkatan. Nah, saya percaya bahwa ini waktu-waktu yang genting di mana setiap kita sadar tidak sadar sedang menentukan arah kehidupan kita. Kita ada di persimpangan jalan di mana kita harus memilih. Ketika engkau memilih yang salah. Tapi kan saya tetap beribadah, Pak. Tetapi ketika hatimu tidak berkobar-kobar. Ketika engkau sudah tidak tertarik kepada hal-hal yang rohani atau lebih tertarik, masih tertarik kepada hal-hal yang rohani. Tetapi lebih tertarik pada hal-hal yang jasmani. Keadaanmu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah, ingat ini waktu di mana kita harus menentukan jalan yang benar. Pak Yusa, kita kan sudah memilih jalan yang benar, Yesus Kristus. Tidak, maksud saya adalah jalan iman yang engkau akan tentukan. Di mana engkau menyembah Allah yang benar sungguh-sungguh. Atau engkau mulai menyimpang. Ini waktu yang sangat genting. Nah, kita lihat sekarang apa yang akan kita bahas. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Perhatikan. Sama kan dengan orang Kristen zaman sekarang? Kalau disuruh milih, ya, pilihannya pasti Tuhan. Tidak diam, pilihannya pasti Tuhan. Tetapi itu mulut. Tindakannya itu memilih Allah yang lain.
Kalau ditanya, apakah hari Minggu penting untuk beribadah? Penting, tapi kok tidak datang, tidak mengutamakan hari Minggu untuk beribadah. Kalau ditanya, apakah berdoa itu harus? Harus. Tetapi kenapa kita begitu mudahnya untuk meninggalkan doa dan hidup dalam tidur yang lebih nyaman lagi kalau pagi hari? Ya. Pada dasarnya ini sama dengan yang Elia katakan ini. Kalau memang Tuhan itu Allah, ya sembahlah. Tetapi kalau Baal itu Allah bagimu, sembahlah Baal. Banyak orang Kristen tidak mau memilih salah satunya. Mereka memilih dua-duanya. Dengan mulut mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Dengan tindakan mereka, mereka memilih Baal itu adalah Tuhan. Itu sama aja dengan berdiam, diam di sini. Tidak ada kepastian. Ya. Pernahkah Anda memarahi anak Anda karena Anda salah dan anak Anda hanya diam aja? Itu bikin mangkel. Sudah diam, ya kita sudah marah. Sehari 2 hari kemudian tindakannya tidak berubah lagi. Ya kan? Ini loh bangsa Israel. Ini loh modelnya umat Tuhan. Ya. Nah, Elia mengadakan tantangan. Saya percaya pergerakan Tuhan sedang terjadi secara luar biasa sekarang ini. Ya. Pergerakan Tuhan sedang terjadi secara luar biasa. Banyak orang yang tidak tahu. Kenapa? Karena matanya terfokus kepada hal-hal duniawi. Mereka sama sekali tidak perhatian, mereka sama sekali tidak menyadari apa yang Tuhan sedang kerjakan. Oh, ini sangat mengerikan. Teralihkan, bahaya teralihkan. Teralihkan itu contohnya. Indonesia bahkan berbagai dunia, bangsa-bangsa. Fokus kepada Gaza, fokus kepada Palestina, pembebasan Palestina. Padahal setiap hari orang Kristen di Nigeria, setiap hari rata-rata 35 orang Kristen itu dibunuh. Bukan hanya 35 orang Kristen setiap hari dibunuh, tetapi bahkan gedung-gedung gereja dan yang berbau Kristen itu dihancurkan. Bertahun-tahun dunia tidak pernah membicarakan ini. Hanya baru-baru ini saja. Ini namanya teralihkan. Padahal yang lebih menderita, lebih banyak yang mati, itu orang Kristen di Nigeria. Itu teralihkan. Bangsa Indonesia mengirim bantuan bertonton, ya, padi, beras ke Gaza. Sedangkan bangsa sendiri itu butuh bantuan dan tidak dibantu. Ini namanya teralihkan. Ini teralihkan. Orang mungkin kata bodoh. Ya memang bodoh. Demikian pula banyak orang Kristen yang teralihkan. Mau dikatakan bodoh takut dosa, ya kan? Tapi memang bodoh. Sekarang semuanya sedang kembali kepada fokus yang benar, Nigeria. Bahkan para tentara bayaran berkata, seandainya Vatikan mau membayar kami siap untuk melindungi orang Kristen di Nigeria. Kami siap membunuh Boko Haram dan sebagainya itu. Puji Tuhan sekarang Donald Trump sekarang sedang bergerak untuk melindungi orang-orang Kristen di Nigeria. Tetapi sidang jemaat, bahkan hal-hal yang seperti ini, pernahkah kita perhatikan? Pernahkah kita berdoa? Jangan-jangan yang jadi perhatian kita, usahaku semakin menurun, aku besok mau puasa lah. Kalau yang seperti ini sampai puasa.
Tetapi bagaimana dengan keadaan-keadaan yang benar ini? Seringkali kita bahkan tidak tahu apa yang kita mau kerjakan. Padahal di dalam Efesus pasal 2 ayat yang 10. Tuhan mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi orang yang diselamatkan. Perhatikan bahwa setelah kita diselamatkan, kita tidak ditentukan untuk ongkang-ongkang menerima keselamatan ini, menikmati keselamatan. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik untuk dikerjakan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan ini. Nah, kembali saya mau katakan, ini akhir zaman. Apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan? Apa yang sudah kita kerjakan? Bahkan Tuhan sendiri berkata, enak ya. Rumahmu engkau bangun, rumahmu engkau berikan semua yang terbaik. Bagaimana dengan rumahku yang masih berantakan? Oleh karena itu, engkau hanya menerima separuh dari apa yang engkau seharusnya terima. Katakan. Bahkan separuh itu sampai di rumah, sudah habis. Bukankah sebenarnya Tuhan kita baik? Yang membuat kita tidak menerima semua kebaikan yang Tuhan sediakan, bukan tidak menerima. Kita yang bocor dengan semua tingkah laku kita, dengan apa yang kita fokuskan, kita sendiri yang membuat hidup kita bocor. Bukan Tuhan. Ya. Oh, betapa mengerikan akhir-akhir ini kalau kita sampai teralihkan. Enggak kok Pak, saya belum pindah agama. Oh belum. Dan mungkin enggak pernah. Tetapi, apakah Allah yang menjawab dengan api itu membakar engkau dan sedang membakar engkau? Sehingga engkau bergairah akan Tuhan. Kembali kepada pembahasan kita sekarang. Ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Dari ayat ini kita tahu begini. Kalau kita memang menyembah Tuhan yang benar. Dan kita kenal Tuhan kita sungguh-sungguh. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan sendiri. Kita tidak akan bingung dengan jumlah. Seringkali kita sudah diajar, yang banyak itu yang benar. Yang banyak itu yang enak. Ya. Yang sedikit pasti salah. Gereja kalau bertambah jemaatnya itu pasti benar. Kalau gereja jumlahnya sedikit jemaatnya, oh itu tidak benar. Seringkali pemikiran manusia seperti itu. Perhatikan Elia. Dia bilang hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Apakah Anda merasakan ada keraguan dari pengakuan Elia? Apakah ada kegentaran di dalam nada perkataan Elia? Dia seorang diri. Tidak usah rakyat Israel yang menyembah Baal. Dibandingkan dan di tengah-tengah nabi-nabi Baal 450 orang. Nada bicara Elia tidak terdengar gentaran. Orang-orang Kristen di Nigeria sebelum dipenggal mereka ditanya, kalau engkau menyangkal Yesus sebagai Tuhan, karena yang mau memenggal ini mengakui Yesus, Isa, iya. Tetapi tidak mengakui Isa sebagai Tuhan. Sehingga mereka akan katakan, kalau engkau menyangkal Yesus sebagai Tuhan, engkau selamat. Kalau engkau tidak mau menyangkal Yesus adalah Tuhan, engkau kami penggal. Orang yang hanya mengandalkan otak, tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Akan begitu mudahnya, alah ngaku aja lah.
Yesus bukan Tuhan, nanti bertobat. Kan kebanyakan pikiran manusia seperti itu. Ya. Tetapi walaupun satu kali pengakuan kita, dan kemudian kita mati dengan pengakuan iman kita, itu jauh lebih berharga, dihormati oleh Tuhan. Sidang jemaat, ini bukan terjadi di kisah para rasul. Ini terjadi di zaman kita. Seringkali kita tidak tahu kan bahwa ini sedang terjadi. Karena kita tidak pernah tertarik pada berita-berita yang rohani. Berita-berita tentang saudara-saudara kita. Kita lebih tertarik krus ini sekarang berapa ya krusnya ya. Ya. Oh, sangat mengerikan kekristenan kita loh. Ya, sungguh sangat mengerikan. Hanya aku seorang diri. Wow, bayangkan luar biasanya iman itu. Hanya aku seorang diri. 3 orang di tengah-tengah bangsa yang besar, Babel. Mengatakan kami tidak akan menyembah patung itu. Kalau Tuhan kami sanggup menolong, Dia akan menolong. Kalau tidak mau menolong kami tetap percaya. Oh, Anda bisa bayangkan pengakuan seperti itu di tengah-tengah bangsa yang besar. Hanya 3 orang. Anda bisa bayangkan Stefanus. Bagaimana dia dilempari batu sampai mati. Dan di tengah-tengah kerumunan bangsa yang umat pilihan Allah. Yang tidak mengenal Allahnya ini. Stefanus berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Imannya tidak tergoyahkan. Imannya tidak tergoyahkan. Demikian pula di sini. Lihat, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Ini deklarasi iman. Seringkali bahkan kita ke gereja pun tidak jadi kesaksian. Tidak bawa Alkitab. Oh iya. Minimal Anda bawa Alkitab, orang kan tahu, oh ke gereja. Hari Minggu. Hari Rabu bawa Alkitab. Loh, bukan hari Rabu, bukan hari Minggu, kok masih bawa Alkitab beribadah? Kita bawa HP. Seperti yang awal saya katakan. Pak, kan lebih praktis. Betul, lebih praktis. Tetapi bukankah dengan Alkitab di dalam HP engkau begitu mudah teralihkan? Bagaimana ketika kita sedang membaca Alkitab di HP, kemudian WA masuk, segala masuk. Kan rasa penasaran kita kan ingin buka. Kemudian siapa yang tahu Anda ke gereja beribadah sebagai orang Kristen? Kalau Anda tidak membawa Alkitab. Sedangkan kita orang Kristen melihat orang Islam kan tahu tiap hari Jumat. Dengan gaya pakaiannya saja kita tahu. Mereka mau beribadah ke masjid. Oh, itu sudah kesaksian loh. Itu rasa bangga mereka. Orang Kristen tidak memiliki itu. Banyak yang tidak memiliki sikap bangga membawa Alkitab kita. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Bahkan banyak orang Kristen tidak mau beli Alkitab kecuali dikasih. Sayang beli Alkitab. Padahal Anda tidak bisa maju dengan hanya membaca Alkitab satu versi. Karena bahasa Indonesia yang dipakai di Alkitab ini terlalu minim. Karena bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu satu kata bisa diartikan sampai 6 kata. Anda harus, kalau bahasa Indonesia, Anda harus punya beberapa Alkitab, beberapa versi Alkitab.
baru Anda mengalami kemajuan. Mari pikirkan, ini waktu-waktu yang jahat. Waktu-waktu pengalihan terjadi. Perhatikan, ini waktu-waktu pengalihan yang sangat jahat sedang terjadi. Jangan sampai kita teralihkan. Kembali kepada pembahasan kita. Juga namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api. Dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu. Dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut, katanya, baiklah demikian. Lihat di sini. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Ketika kita berseru, adakah api Allah berkobar di dalam kita? Ketika kita berdoa, apakah Allah menjawab doa kita dengan api di dalam hidup kita? Kita bergairah. Kita mencintai Tuhan lebih lagi. Itu Allah yang menjawab dengan api. Banyak orang beribadah datang pulang sama aja tuh. Artinya Tuhan tidak menjawab ibadah mereka. Tuhan tidak menjawab doa-doa mereka. Dan mereka merasa, aku orang beriman. Lihat bahwa semua orang bisa melakukan aktivitas ibadah. Tetapi akan ketahuan kita menyembah Allah yang benar atau tidak ketika ada api surga yang menyambar kita. Baru kita tahu, ya, aku sedang menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar sebagai orang yang benar. Sehingga api itu bergelora di dalam kita. Sidang jemaat, mari pikirkan. Seringkali orang tidak berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga mereka hidup dalam jerat yang menimpa seluruh penduduk dunia ini. Oh, api bukan hanya aktivitas ke gereja. Semua orang bisa mengaku sebagai Kristen. Pertanyaannya, apakah Allah menjawab dengan api? Membuat kita bergelora dengan api, dengan semangat. Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal. Dari pagi sampai tengah hari katanya, ya Baal, jawablah kami. Lihat di sini, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Sidang jemaat, mereka sedang memanggil Allah mereka. Mereka sedang memanggil Baal. Mereka berteriak. Bahkan mereka berjingkat-jingkat, artinya melompat-lompat. Anda kalau perhatikan sekarang kan gereja, tanda bahwa dilawat Tuhan, itu yang nyanyi itu lompat-lompat. Anak muda apalagi, lompat-lompat. Ya. Wah, api Tuhan. Bukan itu. Walaupun bisa itu menjadi dampak dari api yang menyambar. Yang menandakan kita dilawat Tuhan adalah Tuhan menjawab kita.
Tuhan berbicara kepada kita. Bukan berjingkat-jingkat. Kita harus lebih semangat lagi. Supaya Tuhan melawan kita. Ini gayanya nabi-nabi Baal. Kalau memang Tuhan menjawab dengan api. Ketika sudah kau mempersiapkan hidupmu dengan benar. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Dan berkenan kepada Allah. Mezbah sudah siap. Persembahan sudah siap. Hidup yang benar. Maka api Tuhan akan menyambar. Bukan dipompa sedemikian rupa. Kurang semangat. Kurang semangat. Teriak lebih keras. Nyanyi lebih keras. Bukan seperti itu. Karena bahkan aliran sungai itu dikatakan. Barang siapa percaya. Dari dalam hatinya. Bukan dari luar. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Bukan dari luar, dari dalam. Kalau engkau hanya terpancing dengan hal-hal yang dari luar, sampai rumah engkau tetap akan dikuasai dengan hal-hal yang dari luar. Yang dari luar di dalam gereja dan yang dari luar di dalam rumah kita. Beda. Yang benar, dalammu itu loh. Dibakar dengan api Tuhan. Bahwa kita bisa mendengar Tuhan dengan benar. Bahkan dalam menyampaikan firman, dalam mendengarkan firman. Bukankah bisa tahu, kadang hanya satu kalimat itu yang sepertinya membakar kita. Itu Tuhan berbicara. Respon dari jemaat. Seringkali senang kalau Tuhan tidak berbicara. Respon dari jemaat. Seringkali marah ketika Tuhan berbicara. Tersinggung. Sangat ngeri. Oh, saya merasakan Tuhan hadir begitu kuatnya pagi hari ini. Haleluya. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Saya tetap mau katakan menurut pengalaman saya. Beberapa kali saya melihat, melayani KKR. Di mana mereka melompat-lompat. Tetapi ternyata ketika didoakan ada yang masih punya jimat. Ada yang hidup dalam kutu. Ada yang terikat dengan pornografi. Banyak hal. Mereka bisa berjingkat-jingkat. Dan kita dengan mudahnya mengatakan Tuhan melawat. Tahukah Anda bahwa ketika Tuhan melawat. Kita akan tersungkur. Ya, kita akan tersungkur ketika Tuhan melawat kita. Mau di kamar kita, mau di gedung gereja, mau dimanapun juga. Bahkan ketika Tuhan melawat engkau, ketika kau naik sepeda motor, kau bisa menangis, hancur hati. Itu namanya Tuhan melawat. Bukan berjingkat-jingkat, bukan adu tinggi lompatannya. Nanti di lomba, lompat tinggi. Baru diukur, yang lebih tinggi itu yang lebih hebat lompatannya. Lebih semangat, lebih keras. Tidak sepenuhnya salah, tetapi ingat. Bisa-bisa itu api asing. Api asing. Kalau tidak ada api asing dan Tuhan tidak menjawab, maka ya tidak ada jawaban, tidak ada api. Kalau mau Tuhan tidak menjawab, tetapi kita mau api, ya buat api asing. Undang artis-artis, ya kan? Undang pendeta-pendeta yang lucu, yang memang dari awal karunianya pelawak, walaupun tidak disebutkan di Alkitab ada karunia pelawak. Ya. Itu api asing.
Kalau Anda pernah membaca tentang Jonathan Edward dengan kacamatanya yang super tebal. Kalau dia mau khotbah, dia catat khotbahnya, dia tulis. Kemudian di depan jemaat dia akan membaca, hanya membaca dan dia begini. Dan dia tidak lihat jemaat. Dia hanya baca begini. Karena begitu tebalnya kacamatanya. Tetapi di tengah-tengah khotbah, tanpa altar call, orang sudah berjatuhan. Mereka turun sendiri, jatuh melorot dari kursinya. Sidang jemaat. Itulah api Tuhan. Kita butuh api Tuhan. Kita butuh api Tuhan. Api Tuhan hanya akan diberikan kepada jemaat yang tidak teralihkan. Engkau harus fokus. Ketika engkau saat teduh di rumah, fokus pada Tuhan. Ketika engkau beribadah, engkau fokus pada Tuhan. Ketika engkau membaca firman, engkau fokus pada firman Tuhan. Bukan siap siaga dengan TikTok, dengan WA, dengan apa lagi. Nanti di rumah, kalau mau main HP, bukan di gereja. Dan lebih parah lagi, orang yang teralihkan seperti ini tidak merasa berdosa. Berarti kan hatinya sudah begitu kerasnya. Berarti dia tidak tahu kebenaran. Kita butuh pertobatan. Sungguh kita butuh pertobatan. Ayat 27. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjawab. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Lihat di sini bahwa Elia mengejek. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang berdoa tapi tidak dijawab Tuhan. Beribadah tapi tidak ada perubahan. Jangan. Itu akan menjadi bahan ejekan dari semua orang. Itu akan mengkerdilkan kekristenan kita. Lihat di sini, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Anda lihat di sini. Mereka sampai menoreh-noreh dirinya dengan pedang dengan tombak. Zaman sekarang tato. Kenapa mereka sampai menoreh-noreh dirinya? Bukan supaya mereka dibelas kasihani oleh Tuhan mereka, oleh Baal. Mereka menoreh-noreh, bukan. Mereka itu mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan kepada Baal. Mereka membuka daging mereka. Sehingga Baal, roh jahat bisa masuk melalui apa yang mereka lukai itu. Mereka menumpahkan darah mereka sebagai persembahan kepada Baal mereka. Dan luka itu menjadi jalan masuk bagi roh jahat menguasai kehidupan mereka. Dan inilah yang sedang terjadi. Kepada anak-anak muda, bahkan kepada tante-tante yang tidak tahu diri. Sudah tante-tante masih aja bergaya. Sudah kulitnya mulai kendor, masih aja ditato. Kan tambah lucu itu. Ya. Sidang jemaat. Itu cara untuk memanggil Baal. Dengan melukai tubuh mereka. Anda lihat. Orang-orang yang terikat dengan narkoba. Pada akhirnya, apa yang mereka lakukan? Mereka menoreh, kan? Mereka menoreh. Karena mereka sedang mengundang roh jahat masuk ke dalam tubuh mereka. Oh, sangat mengerikan, sangat mengerikan. Dan banyak gereja tidak mengajarkan ini. Atau bahkan banyak gereja yang mengizinkan tato itu adalah seni. Alkitab sudah jelas mengajarkan.
Nabi-nabi Baal menoreh-noreh mengeluarkan darah. Bukankah sama dengan tato? Anda harus mengeluarkan darah. Dan Anda boleh lihat, ada hal-hal tertentu di dalam diri mereka yang tidak bisa dikendalikan. Karena mereka sudah membuka pintu bagi roh jahat. Seorang artis yang pernah terlibat dengan gereja setan berkata, bahkan gereja setan itu pasti memakai cincin. Yang itu kalau mau salaman di mal-mal itu akan dibalik dan itu akan melukai. Dan darah yang dibawa itu akan dibawa sebagai persembahan kepada setan. Dan sejak itu orang itu tidak akan bisa menguasai dirinya dengan benar. Sering kali kita bertindak dalam ketidakmengertian. Jangan berkata pada saya, kan tidak mengerti Pak Yusa. Loh, Anda coba melanggar rambu-rambu lalu lintas atau melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dan Anda mengatakan, tapi saya tidak mengerti Pak. Memangnya tidak ditilang kalau Anda bilang tidak ngerti. Oh, sungguh kita harus membenahi pikiran kita, membenahi pengetahuan kita, membenahi hati kita. Mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka. Ini hal yang biasa bagi mereka. Karena memang ini cara untuk memanggil Allah mereka. Ini cara. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan. Lihat, sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan. Setelah mereka menoreh-noreh tubuhnya, mereka membuka pintu bagi roh jahat, mereka kerasukan. Terjadi setelah menoreh-noreh tubuhnya. Mereka kerasukan. Ketika anak-anak muda, ketika orang-orang ditato, mereka sudah menjadi orang lain. Roh yang ada di dalam mereka sudah berbeda atau sudah bercampur baur. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi, lihat di sini, tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Sidang jemaat, ketika kita beribadah, tidak ada suara Tuhan, tidak ada jawaban Tuhan, tidak ada tanda-tanda dari Tuhan. Padahal orang-orang Kristen kebanyakan sekarang tidak perlu tanda-tanda. Oh, tanda dari Tuhan itu penting. Bahkan Yesus mengadakan mujizat pertama kali dan dikatakan sebagai tanda kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di sini kita lihat tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda dari Tuhan. Dalam kehidupan kebanyakan orang Kristen, bukankah ini juga sering terjadi? Mereka berdoa, mereka beribadah, mereka mengadakan persekutuan, tidak ada suara dari Tuhan, tidak ada yang menjawab, tidak ada jawaban Tuhan, tidak ada tanda dari Tuhan. Dan seringkali kita menganggap biasa, tidak apa-apa. Yang penting iman. Loh, kalau kita beriman dengan benar, kita tidak teralihkan, kita beriman menyembah Tuhan yang benar, dengan cara yang benar, Tuhan pasti menjawab.
Tuhan pasti mengeluarkan suaranya. Tuhan pasti memberikan tanda-tandanya. Kalau tidak ada suara, tidak ada jawaban, tidak ada tanda dari Tuhan, berarti kita sedang menyembah Allah yang lain. Ini kan sangat mengerikan jadinya. Dan ini Alkitab yang berbicara. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan. Sampai waktu mempersembahkan korban petang. Wow. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada tanda perhatian. Ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu. Berarti ini sementara mereka kerasukan, Elia mulai berbicara sekarang. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Lihat di sini betapa jahatnya, berdosanya orang-orang Israel, umat pilihan Allah pada waktu itu. Mezbah Tuhan itu diruntuhkan. Siapa yang meruntuhkan? Umat Tuhan yang sudah teralihkan. Yang dulu menyembah Allah yang menjawab dengan api. Sekarang mereka menyembah Baal. Lebih meriah, iya. Nabi-nabinya aja 450 orang. Apa? Nyembah Tuhan yang benar. Hanya satu nabinya Elia. Elia terus. Bosan ya kan? Kalau 450 apalagi ini pandai berbicara semua. Ada penyegaran Pak. Supaya enggak itu aja. Ya. Ini hanya Elia. Tetapi saya tekankan betapa jahatnya umat Tuhan pada waktu itu. Mereka dialihkan dari menyembah Allah yang benar, menyembah Baal. Dan kemudian mereka bahkan meruntuhkan mezbah. Lihat orang Kristen, ketika engkau menyembah Allah yang benar, kau bangun pagi, engkau baca Alkitab. Engkau pergi ke gereja, kau memberi persembahan dengan bergairah. Ketika engkau teralihkan, mezbahmu engkau runtuhkan. Engkau mulai mengurangi, ya kan? Itu kan namanya mezbah, dikurangi. Nanti Anda baca, Elia mempersiapkan 12 batu sebagai mezbahnya. Bayangkan kalau satu dikurangi, itu sedang diruntuhkan. Kurangi lagi satu batu, itu sedang diruntuhkan. Dan lama-lama habis. Bukankah cara kerjanya seperti itu? Waktu-waktu dengan Tuhan dikurangi. Waktu ibadah dikurangi. Waktu doa dikurangi. Waktu baca Alkitab dikurangi. Engkau sedang meruntuhkan mezbah. Dan untuk membuat api dari surga itu menyambar kembali. Yang pertama kali Elia lakukan adalah membangun mezbah. Kita akan lanjutkan sore nanti pembahasan kita. Saya harap yang sudah datang pagi ini bisa datang lagi sore nanti. Yang Elia lakukan pertama kali adalah membangun mezbah kembali. Biarlah pagi hari ini juga bangun mezbah kita kembali. Bangun dengan benar apa yang sudah kita kurangi, apa yang sudah hancur, bahkan mungkin sudah kita tinggalkan. Bangun kembali supaya Allah yang benar, Allah yang menjawab dengan api itu akan menyambar kembali. Sehingga kita mulai mendengar suara Tuhan kembali. Kita mulai melihat tanda-tanda ajaib dari Tuhan.
Dalam ketenangan kita, kita mempunyai kepekaan akan suara Tuhan, akan kehadiran Tuhan. Pagi ini setiap kita biarlah mulai mempunyai hati yang penuh dengan pertobatan. Biarlah kita berjanji kembali kepada Tuhan. Aku mau kembali Tuhan. Aku mau menyembah Engkau, Allah yang benar, Allah yang bersuara, Allah yang menjawab doaku, Allah yang memberi tanda-tanda ajaib, Allah yang menjawab dengan api. Pagi ini biarlah api Tuhan menyambar kembali dalam hidup kita. Walaupun kita sendiri, beranilah untuk menjadi saksi. Beranilah berkata-kata dengan benar. Beranilah untuk tidak menyangkal Tuhan kita. Pagi ini Tuhan, lawat kami semua. Lawat kami semua. Benahi kami Tuhan. Ini kami, ini hati kami Tuhan. Jamah, bentuk kami. Enafaralah kataka. Kami bertobat Tuhan. Sungguh kami bertobat. Kami tidak mau dialihkan lagi Tuhan. Kami tidak mau dialihkan.